Baik, selamat pagi tim. Di sini saya atas nama Iketmen yang Barawan dipercayakan menjadi manajer proyek dari perusahaan Indibis. Nah, di sini saya dibagikan tugas untuk membuat sebuah tim untuk memperbaiki sebuah jaringan pada sekolah. Nah, di mana sekolah ini adalah SMK Negeri 1 Abang yang berkawasan di Karangasem. Sekolah ini membutuhkan pembaruan infrastruktur jaringan untuk mendukung pembelajaran digital dan administrasinya. Saat ini, koneksi internet di sekolah ini masih terbatas dan belum merata dengan beberapa perangkat inti yang rusak. Nah, sehingga mengganggu stabilitas jaringan. Nah, sebelum itu, mari kita melakukan pembagian tugas dalam tim dulu. Yang pertama akan saya bagi itu adalah untuk divisi teknisi jaringan. Pertama itu ada atas nama Aditya Permana Putra dan didampingi oleh Ibu Tangkas Wedana Putra. Nah, yang kedua itu ada divisi desainer jaringan. Di sini saya bagi dua orang juga, yaitu atas nama Imade Yudi Pastika dengan Ibu Chandra Ananda Putra. Baik, sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut tentang masalah jaringan ini, sebaiknya kita mengetahui denah SMK dan juga dasar teori yang akan kita pakai. Nah, pertama-tama berikut adalah lokasi denah SMK Negeri 1 Abang, yang dimana dengan luas sekitar 1,9 hektar. Nah, di dalam denah ini terdapat berbagai gedung. Nah, salah satu itu ada gedung bengkel otomotif, ada gedung bengkel kayu, ada ruang ICT, ada lab TKJ 2, lab TKJ 1, ada 25 ruang pembelajaran, ada kantin, ada ruang guru, ada lab AK atau SIMDIK, ada perpustakaan, ada ruang BK, ada toilet juga, dan ada gedung RPS. Nah, nanti kita akan analisis jarak antara gedung itu supaya kita lebih gampang untuk melakukan pemasangan lebih lanjut. Nah, baik, di sini kita akan memahami dasar teori yang kita pakai. Nah, seperti yang kita ketahui, infrastruktur jaringan adalah kumpulan perangkat dalam sistem yang memungkinkan pertukaran data atau komunikasi jaringan. Nah, dalam SMK Negeri 1 Abang ini, kita membutuhkan beberapa hal untuk menggunakan jaringan tersebut, yaitu pertama ada router, ada switch, ada access point, ada port over internet, dan juga ada HTTP atau media converter. Nah, konsep teknologi yang kita pakai itu, yang tadi seperti tadi yang kita bilang itu ada PoE. PoE ini mengurangi kebutuhan daya, dan juga kita akan menggunakan keamanan jaringan Wi-Fi dengan keamanan WPA 2 PSK, di mana itu adalah Wi-Fi Protect Access 2 Preserved Key. Nah, lalu tujuan kita memahami landasan teori ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi yang akan kita pakai. Lalu agar kedua pihak, antara pihak sekolah dan pihak kita ini memudahkan untuk perbaiki jaringan dalam sekolah tersebut. Baik, di bagian rancangan desain di proyek kami, yang mana melibatkan beberapa perangkat dan komponen utama yang diperlukan untuk membangun proyek ini. Yang pertama itu ada router utama, yang kita menggunakan Dream Machine Pro Max yang memiliki spesifikasi CPU quad-core ARM Cortex A57, RAM 4GB, port 8GB LAN, dan 10 GB per second SFP+. Nah, fungsinya itu dari router ini dia itu sebagai controller jaringan UniFi dan mendukung SD-WAN. Yang kedua yaitu ada switch PoE 24 port. Di sini kita menggunakan ProMax 24 PoE dengan spesifikasi 24 port gigabit dengan dukungan PoE dan juga bandwidth switching sebesar 52 GB per second. Nah, fungsinya ini dia mengalirkan daya dan data ke perangkat PoE seperti AP dan switch lokal. Lalu ketiga ada access point. Di sini kita menggunakan UniFi AC Pro dengan spesifikasi kecepatannya mencapai 1300 Mbit per second di 5 GHz dan 450 Mbit per second di 2,4 GHz. Dan di sini memiliki radius sebesar 122 meter. Nah, fungsinya ini dia itu menyediakan jaringan Wi-Fi untuk area kelas dan lab. Dan yang keempat ada access point UniFi AC Long Range atau LR dengan spesifikasi kecepatan 867 Mbit per second di 5 GHz dan 450 Mbit per second di 2,4 GHz dan memiliki radius sebesar 183 meter. Dan memiliki fungsi sama dengan AC Pro, namun dia memiliki radius jangkauan yang lebih luas. Yang kelima ada switch light 8 PoE. Di sini dia memiliki spesifikasi memiliki 8 port Ethernet yang berfungsi sama dengan AC Pro, namun dia tuh memiliki radius jangkauan yang digunakan untuk distribusi lokal di area spesifik seperti di laboratorium ataupun di ruang kelas. Yang keenam,
yaitu power backup. Di sini kita menggunakan UPS atau uninterruptible power supply. Memiliki spesifikasi kekuatan maksimal di 995 watt dan mampu di 100 sampai 240 volt AC. Nah, fungsinya itu dia menyediakan cadangan daya untuk perangkat jaringan. Yang ketujuh ada Allied Telesis Converter dengan spesifikasi 2 km maksimal untuk jaraknya dan membutuhkan daya sebesar 6 watt. Nah, fungsinya dia tuh untuk mengubah sinyal Ethernet tembaga menjadi serat optik multimode. Dan yang terakhir ada Power Distribution Pro yang memiliki spesifikasi 16 power socket, keluaran daya 125 volt AC, 15 ampere maksimum. Lalu memiliki 4 USB-C port dengan daya total sebesar 4 ampere per 20 watt. Nah, fungsinya ini dia tuh menyediakan distribusi daya yang aman dan terkontrol ke semua perangkat jaringan dan mencegah overload distribusi daya ke perangkat. Selanjutnya kita masuk ke topologi dan metode operasional di proyek ini. Yang pertama yaitu ISP IndiBIS ke router PC dengan Linux Ubuntu. Nah, router ini tuh dia adalah PC yang menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu. Fungsinya adalah sebagai perangkat utama untuk mengatur koneksi internet dari ISP IndiBIS. Nah, router PC ini bertugas mengatur lalu lintas jaringan, memberikan alamat, IP, dan mengelola konfigurasi firewall serta kontrol akses. Router PC dengan Linux Ubuntu berperan sebagai hub yang menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan dan mendistribusikan data ke semua perangkat yang terhubung. Nah, dalam kasus ini, hub menerima sinyal dari router PC dan menyampaikannya ke perangkat lain dalam jaringan. Lalu yang kedua ada hub ke HTB atau MC. HTB atau Hierarchical Token Bucket adalah teknik manajemen bandwidth yang digunakan untuk membatasi kecepatan jaringan di jaringan Linux. Media converter atau MC membantu mengubah sinyal dari kabel tembaga, contohnya itu seperti Ethernet, ke serat optik, sehingga jaringan dapat menggunakan serat optik untuk jarak yang lebih jauh tanpa kehilangan kualitas sinyal. Selanjutnya yang ketiga itu ada HTB-MC ke fiber optik. Nah, serat optik yang digunakan untuk mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan sedikit gangguan. Kabel fiber optik ini dia mengirimkan sinyal dari HTB-MC ke area yang lebih jauh dari jaringan. Keempat itu ada fiber optik ke HTB-MC. Di sisi lain jaringan, fiber optik ini terhubung ke media converter atau MC yang kedua, yang mengubah sinyal fiber optik menjadi format Ethernet. Ini memungkinkan sinyal bisa diterima oleh perangkat jaringan yang ada di tempat yang jauh dari jaringan utama. Lalu yang kelima ada HTB-MC ke hub. Hub yang kedua menerima sinyal dari media converter dan menyebarkannya ke perangkat lain yang terhubung secara lokal, dan memastikan jaringan lokal itu terhubung dengan jaringan utama melalui kabel serat optik. Lalu yang keenam ada hub ke access point Unify. Nah, access point Unify adalah titik akses nirkabel bagi perangkat di area lokal. Nah, setiap AP Unify itu terhubung ke hub dan memberikan jaringan Wi-Fi untuk perangkat pengguna di berbagai tempat seperti kelas ataupun laboratorium. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan denah topologi jaringan SMK Negeri 1 Abang. Nah, yang pertama ada jaringan ISP. Jaringan ISP ini sebagai penyedia layanan internet. ISP itu merupakan sumber utama untuk menyediakan akses internet yang kemudian akan dialirkan ke perangkat utama jaringan, yaitu switch inti. Nah, switch inti ini adalah pusat penghubung bagi seluruh jaringan di sekolah. Fungsinya itu memastikan agar data atau jaringan terhubung atau lancar ke berbagai ruangan. Kemudian ada router. Router ini mengatur jalurnya data antara jaringan utama dan jaringan di tiap ruangan. Nah, router ini terhubung ke switch 24 port yang fungsinya menghubungkan router dengan switch-switch lain yang ada di ruangan sekolah. Kemudian ada switch 8 port yang memiliki jumlah 6 unit yang dipasang di seluruh ruangan di kelas dengan jumlah 6 unit. Nah, setiap switch ini menghubungkan perangkat-perangkat di dalam ruangan tersebut ke jaringan utama. Kemudian ada media converter. Nah, media converter ini digunakan untuk mengubah jenis kabel tembaga ke kabel fiber optik. Nah,
Di sini media converter ini digunakan agar koneksinya tetap stabil dan bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Kemudian ke access point yang berjumlah 16 unit. Nah, access point ini tersebar di seluruh sekolah, di seluruh areal sekolah, yang memungkinkan perangkat seperti laptop dan smartphone untuk terhubung ke internet secara nirkabel di areal sekolah. Nah, kemudian yang terakhir ada komputer server dengan basis Linux. Nah, server ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, termasuk untuk berbagi file dan aplikasi yang digunakan di sekolah. Nah, server ini menjalankan sistem operasi Linux agar aman dan stabil. Baik, lanjut ke ruang ICT. Nah, di ruang ICT terdapat router induk bernama Dream Machine Pro Max. Nah, fungsinya itu sebagai pusat pengaturan jaringan yang dioperasikan oleh PC yang berbasis Linux. Router ini terhubung ke switch PoE 24 port, yaitu Promax 24 PoE yang memungkinkan distribusi daya dan konektivitas jaringan ke perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, dalam ruang ICT juga terdapat yang namanya Host Termination Box atau HTB atau media converter yang membantu untuk mengkonversi dari kabel tembaga ke fiber optik yang memiliki fungsi agar kecepatan dari data dan jaringan tersebut tinggi dan stabil dari ruangan ICT ini ke ruangan lainnya. Nah, kemudian pada bengkel otomotif terdapat perangkat atau komponen. Yang pertama ada router. Nah, router ini memiliki IP 192.168.2.1 yang berfungsi sebagai converter. Nah, fungsi converter ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengubah dari kabel tembaga ke fiber optik sehingga data atau jaringannya dapat memiliki kecepatan yang stabil. Kemudian di router bengkel otomotif ini terhubung ke switch yang kemudian menyebar jaringannya ke perangkat-perangkat lain termasuk komputer yang berjumlah 4. Nah, komputer tersebut memiliki IP 2.2 hingga 2.5. Nah, koneksi ini melalui port switch yang telah diatur. Yang pertama, port FA31 hingga port FA61 untuk menghubungkan PC1 ke PC4. Nah, penyebaran internet ini melalui access point. Nah, access point yang memastikan jaringannya tersedia di tiap ruangan. Nah, digunakan dua access point yang bernama AC Pro 1 dan AC Pro 2. Nah, AC Pro 1 ini terhubung menggunakan port 11 dan AC Pro 2 terhubung menggunakan port 21. Nah, dua access point ini membantu memperluas jangkauan jaringan di dalam gedung bengkel otomotif. Kemudian, selanjutnya lab TKJ dan KBM 1 dan 2. Nah, perangkat atau komponennya yang pertama ada router dengan IP 192.168.3.1. Sama seperti bengkel otomotif, router ini digunakan sebagai media konversi dari kabel tembaga ke fiber optik.
Nah, switch yang digunakan yaitu switch Promax 24W yang digunakan untuk menghubungkan jaringan internet ke PC yang ada di lab TKJ. Nah, port 03 FA03 hingga port 018 ini menghubungkan komputer di lab TKJ dengan IP 32 hingga 317. Nah, kemudian pada KBM terdapat satu akses point, yaitu AC Pro. Nah, AC Pro ini terhubung menggunakan port 02. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, di mana saya akan menjelaskan mengenai ruang kegiatan belajar mengajar 3 sampai dengan ruang kegiatan belajar mengajar 7. Di mana mungkin bisa dilihat di peta tracer tersebut terdapat satu router yang memiliki IP 192.168.4.1 yang terhubung dari ITC menggunakan kabel optik yang berwarna merah ini dan mendistribusikan jaringan ke 5 kelas. Itu ada 5 kelas tersebut ada kegiatan belajar mengajar 3, 4, 5, 6, dan 7. Di mana dalam pendistribusian jaringan tersebut terdapat satu switch yang terhubung ke router pastinya dengan port 0/1, di mana switch tersebut kita gunakan LED 8 yang terdiri dari 8 port Ethernet dan terdapat 3 akses point, di mana 3 akses point tersebut kita sama-sama menggunakan S-Pro. Di dalam denah ini terlihat S-Pro itu mendistribusikan sinyalnya itu ke masing-masing 2 kelas, bertujuan untuk mengcover sinyal ketika di tengah-tengah kelas tersebut itu sinyalnya tidak sampai atau tidak kejangkau. Dimana sama seperti penghubungkan router ke switch, di sini akses point kita sambungkan ke switch di port 1/1, karena di port 0/1 itu sudah ada router ke switch. Selanjutnya kan switch ke access point, di mana access point S Pro 1-nya itu ke switch dengan port 1/1, S Pro 2 menggunakan port 2/1, dan S Pro 3 menggunakan port 3/1. Selanjutnya itu ada ruang kegiatan belajar mengajar 12 sampai dengan ruang kegiatan belajar mengajar 17. Dimana sama seperti ruangan yang tadi, namun di sini beda ruangan dan kita menggunakan satu router yang kita dapatkan satu router sama yang terhubung ke ITC menggunakan kabel optik yang berwarna merah tersebut, menggunakan satu router dan menggunakan 3 akses point. Di sini router yang kami dapati itu memiliki IP 192.168.6.1, di mana terdapat switch juga LED 8, terdapat yang berisi 8 port Ethernet dan terdapat 3 akses point yang terhubung ke switch, di mana S Pro 1 atau akses point 1 itu di antara kelas 12-13, S Pro 2 di antara 14-15, S Pro 3 di antara 16-17. S Pro 1 itu menggunakan port 1/1, S Pro 2 menggunakan 2/1, dan S Pro 3 menggunakan port 3/1. Selanjutnya ada di area kantin dan ruang kegiatan belajar mengajar 8 sampai dengan ruang kegiatan belajar mengajar 11. Itu yang kami lihat menggunakan satu router, satu switch LED 8, dan juga 2 akses point, yaitu akses point S Pro. Dimana sama seperti sebelum-sebelumnya, router itu terhubung ke ITC menggunakan kabel optik agar pendistribusian sinyalnya itu lebih cepat dan bagus. Dan selanjutnya dari switch ke router itu menggunakan kabel Ethernet, dan dari switch ke access point, 2 access point tersebut kita menggunakan kabel Ethernet, di mana kita dapati 2 access point yaitu S Pro 1 terhubung dengan switch dengan port 1/1 dan S Pro 2 terhubung dengan switch
2/1, di mana S/1 bisa teman-teman lihat di denah itu berada di antara kantin KBN 8 atau kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya Swiss Pro 2 itu kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya yaitu ada gedung perpustakaan, di mana di dalam gedung perpustakaan yang kita dapati terdapat satu router yang ber-IP 192.168.7.1 yang pastinya menerima sinyal dari ITC menggunakan kabel optik yang berwarna merah ini. Kemudian terdapat satu switch yang pastinya terhubung terlebih dahulu ke router menggunakan kabel Ethernet, dan sisanya ke access point, dan juga di sini ada perangkat komputer yang berada di perpustakaan. Yang kita lihat itu ada dua perangkat atau dua komputer yang digunakan. Jadi access point yang pertama itu di antara kelas 23 dan 22. Access point yang kedua itu ada di antara ruang sekre dan ruang belajar 21. Akses point ketiga itu di antara ruang 29, belajar 29 dan 19, 20 dan 19, maaf. Dan akses point 4 itu ada di paling dekat ruang belajar ke 18, di mana akses point 1 itu terhubung menggunakan port 1/1, dan akses point S Pro 2 terhubung menggunakan port 2/1 ke switch, S Pro 3 terhubung menggunakan port 3/1 ke switch, dan yang terakhir ada S Pro 4 terhubung menggunakan port 4/1 ke switch, di mana seperti yang saya bilang tadi itu terdapat dua perangkat komputer yang terhubung ke switch. Itu mereka menggunakan port 5/1 dan juga 6/1. Jadinya masih ada satu switch lagi ketika di perpustakaan ingin menambah komputer. Dan sampai saat ini saya masih mendapati terdapat dua komputer di ruang perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada lab AKL dan BDP, di mana sama seperti yang map sebelumnya atau ruang-ruang sebelumnya, itu terdapat satu router dengan IP 192.168.8.1, di mana router tersebut terhubung dari ITC menggunakan kabel optik yang berwarna merah. Selanjutnya dari router ke switch itu menggunakan kabel Ethernet. Selanjutnya dari switch itu kita mendapati ada satu access point yang seperti teman-teman lihat, itu terdapat satu access point yang terhubung ke switch dengan menggunakan port 1/1. Nah, demikian penjelasan saya mengenai denah-denah yang saya telah jabarkan dan juga apa saja komponen yang terdapat dalam area yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit, yaitu teman saya sendiri. Adit, dipersilakan. Terima kasih. Baik, kita lanjut pada permasalahan yang terjadi, di mana permasalahan yang terjadi seperti yang dijelaskan tadi, jaringan SMA Negeri 1 Abang ini memiliki permasalahan, yaitu jaringan internetnya tidak dapat digunakan ya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di sini, semua unit yang digunakan itu terdapat masalah atau tidak dapat dijalankan, tidak dapat berjalan ya bisa dibilang ya. Nah, jika semuanya seperti ini, maka satu-satunya jalan untuk mengetahuinya yaitu dengan menganalisis pada bagian dream machine atau induknya. Nah, pada bagian induknya ini terletak di bagian ruang ICT ya, ruang ICT. Nah, dari laporan yang kami terima, ternyata pada ruangan ICT ini terjadi kerusakan pada dream machine dan switch-nya ya, dimana switch dan dream machine ini terjadi overheat dikarenakan konsleting listrik ya bisa dibilang ya, atau arus listriknya yang tidak stabil. Nah, satu-satunya jalan untuk membuat seluruh jaringan ini berjalan lancar lagi yaitu dengan cara mengganti
unit baru Dream Machine dan si switch-nya ini. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini setelah mengganti si Dream Machine ini dengan switch ini, kita lakukan routing ulang. Nah, di mana yang pertama kita akan routing dari IndiBis menggunakan kabel serial DTE ke Dream Machine-nya. Nah, kemudian setelah mengkonekkan antara IndiBis dan Dream Machine, kita buat konsol ya di sini ya, untuk apa ya, bisa dibilang menyeting routernya lah. Kemudian kita konekkan antara si router ini dengan switch-nya yang sudah diganti tadi. Nah, selanjutnya kita akan setting IP, di mana IP pertama yang kita gunakan pada router yaitu dimulai dari IP 1.1 di sini. Nah, setelah itu kita konekkan semua converted yang ada di setiap gedung ke switch-nya. Nah, setelah dikonekkan semuanya, kita cek lagi nih pada bagian pada denahnya. Nah, setelah dicek lagi, ternyata ada beberapa komponen atau beberapa unit yang tidak berfungsi, di mana pada beberapa unit ini juga terjadi kerusakan, sehingga setelah langsung diganti dengan unit yang baru agar mencegah kerusakan lanjutan gitu ya. Nah, kerusakannya itu terjadi pada bagian switch di gedung TKJ ya, switch di gedung TKJ dan access point di gedung TKJ. Nah, kita langsung saja masuk pada gedung TKJ. Nah, di sini untuk simulasinya di sini ini adalah yang tadi ya, switch. Ini yang tadi ini switch converter, dan ini router untuk gedung TKJ. Nah, di sini yang bermasalah tadi adalah switch dan si access point-nya ya. Nah, kita pasangkan dulu switch-nya di sini. Nah, kita pasang switch di sini, kemudian kita pasangkan access point-nya juga ya. Access point-nya yaitu yang ini. Nah, oke, yang ini ya. Nah, setelah itu kita konekkan antara routernya dengan si switch-nya. Nah, setelah konekkan antara router dan switch-nya, kita konekkan antara switch dengan si access point-nya. Nah, kita sekarang setting di access point-nya dulu. Nah, pada port 1 di sini kita buat SSID-nya misalnya KBM. Nah, passwordnya kita menggunakan WPA2PSK. Passwordnya misalnya SMAN1 abang. Nah, setelah itu karena ini sudah terkonek, kita tes dulu menggunakan simulasi menggunakan HP Murid, dimana di sini kita konekkan wireless. Kita gunakan namanya tadi apa, KBM ya, KBM dengan password SMK Negeri 1 Abang. Kita cek, oke, sudah bisa terkoneksi ya. Nah, selanjutnya kita konekkan switch ini dengan semua PC yang ada. Nah, semua PC yang ada kita konekkan semuanya. Nah, setelah semuanya terkonek, kita coba cek ya, apakah setiap device itu sudah bisa terhubung atau belum menggunakan switch ini. Nah, kita coba dari misalnya dari HP Murid ya. Kita coba dari HP Murid, kita ping IP ke PC ya.
IPPC-nya tadi berapa, kita cek. Misalnya 16842 misalnya 168.168.42. Nah, di sini sudah bisa berjalan ya, yang artinya semua jaringan pada ruang TKJ ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya setelah ruangan TKJ sudah selesai, kita lanjut ke perpus ya, di perpustakaan ya, dimana permasalahannya juga sama, yaitu kerusakan pada unit, yang dimana di sini perlu menggantinya dengan unit yang baru ya. Nah, setelah menggantinya dengan unit yang baru, kita lakukan routing ulang, dimana kita ganti dulu dengan unit yang baru. Kita ganti, kemudian kita tambahkan access point pada bagian sini, sini, dan sini. Oke. Nah, setelah semuanya sudah diganti dengan yang baru, kita akan lakukan routing ulang. Yang pertama, caranya sama seperti tadi, yaitu kita routing dari router ke switch terlebih dahulu. Nah, setelah routing ke switch, kita setelah menghubungkan ke switch, kita hubungkan switch ke setiap access point. Nah, setelah dihubungkan semuanya, kita setting pada access point-nya ya. Mana sama seperti tadi, kita berikan SSID dan password. Misalnya di sini perpus atau KBM aja lah biar cepet ya. KBM, kemudian passwordnya sama seperti tadi. Kita isi semuanya. Nah, setelah semuanya terkonek, kita coba konekin ke salah satu HP murid, misalnya ke murid 4 misalnya ya. Kita konekkan wireless, kita ini KBM tadi, KBM 3 ya, KBM 3, kita masukkan passwordnya, kita cek apakah dia terkonek. Oke, sudah terkonek ya. Nah, setelah itu kita konekkan antara switch dengan PC yang ada di perpustakaan. Caranya sama seperti tadi, kita konekkan menggunakan kabel straight through, dimana kita konekkan. Oke, setelah itu setiap PC kita berikan IP, dimana IP-nya itu tadi IP dari perpustakaan itu yaitu IP-nya 31 ya, yang artinya berarti di PC ini kita menggunakan IP 32. 32, kemudian pada PC 2 kita gunakan IP 33. Nah, setelah semuanya terkonek, kita coba konekkan antara PC dengan HP murid. Misalnya kita HP murid di sini ya 3.8. Kita coba ping dari komputer atau dari PC dengan 2.68.3.8. Nah, di sini sudah terkonek ya, yang artinya jaringan antara router ke access point itu sudah berhasil terkoneksi. Nah, setelah perbaikan pada switch dan access point di perpustakaan, nah tidak permasalahan yang terjadi pun sudah selesai semua, dan jaringan pada SMK Negeri 1 Abang ini berjalan dengan lancar seperti pada umumnya. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali pada manajer kita. Terima kasih. Baik, dengan selesainya pemasangan dan pengadaan perangkat jaringan di SMK Negeri 1 Abang oleh tim kami, kini seluruh area sekolah memiliki infrastruktur jaringan yang lebih modern, stabil, dan merata.
Nah, proyek ini mendukung kegiatan belajar digital, administrasi, dan komunikasi antar ruangan dengan koneksi yang cepat dan handal melalui pemasangan perangkat seperti route, switch, PoE, access point, dan media converter berkualitas tinggi. Setiap area dari ruang kelas hingga laboratorium kini dapat menikmati akses internet yang lebih mudah dan aman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan estimasi jangkauan dari jaringan Wi-Fi-nya. Nah, berikut ada estimasi jangkauan dari jaringan Wi-Fi 2.4 GHz, di mana jaringan Wi-Fi 2.4 GHz ini cocok untuk pengguna harian, seperti browsing web. Nah, di sini ini indikatornya itu lebih hijau, jaringannya itu lebih kuat, dan lebih merah itu jaringannya lebih lemah. Nah, di mana dalam area sekolah ini, beberapa area itu terjangkau lebih hijau, dan beberapa area itu dia tuh kurang baik atau lemah, yang berwarna orange. Nah, kita lanjut ke jaringan Wi-Fi 5 GHz, di mana ini sama kayak tadi, tapi jaringan 5 GHz ini bandwidth-nya lebih tinggi, di mana jangkauannya itu dia ini lebih luas juga. Jadi jangkauannya itu jaringan 5 GHz ini di setiap sekolah itu sudah lumayan baik. Baik, itulah laporan perbaikan jaringan dari tim kami yang berlokasi di SMK Negeri 1 Abang. Jika ada kata-kata yang salah dari tim kami mohon maaf. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.